Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Wa ambadil hukama, dikatakan sebagian ulama-ulama ahli hikmah, man i'tasama bi aqlihi dhalla, barang siapa yang bersandar pada akalnya maka dia akan tersesat, terutama masalah urusan agama. Kalau urusan agama kita berbicara dalil, akal sebagai alat untuk memahami dalil, memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi banyak orang sekarang itu dia mengedepankan akalnya. Saya sering berhadapan dengan beberapa orang yang dia itu di dalam memahami agama ini hanya dengan akal, modal sedikit pengetahuan saja. Ada yang pernah bertanya, bagaimana Ustadz hukumnya mendoakan ibu saya? Ibu saya non muslim. Saya jawab, ya tidak boleh, karena passwordnya harus iman. Dia jawab lagi, gimana sih masa mendoakan orang tua nggak boleh? Nah, dengan akalnya masa orang tua didoakan nggak boleh? Karena di dalam agama boleh mendoakan kalau sama-sama beriman. Mau kita doakan 1000 kali, kalau dia nggak beriman ya percuma. Nah, itu banyak sekali hal-hal seperti itu. Apalagi sekarang itu banyak muncul aliran-aliran menolak hadis. Ada begitu, saya pernah ngobrol sama dia itu nggak percaya sama hadis. Gimana mau percaya sama hadis? Hadis itu ucapan Nabi katanya, sudah 1400 tahun yang lalu. Apa bisa dipercaya? Dari sini, dari sini, dari sini, dari orang ini, dari orang ini, pasti banyak salahnya, banyak lupanya. Akal lagi yang dikedepankan. Kalau dulu itu namanya kaum Mu'tazilah, kelompok rasionalis yang selalu mengedepankan akal, sehingga oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah ini sebagian dari kelompok yang menyimpang. Dan barang siapa bersandar pada akalnya maka dia akan tersesat, tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man istaghna bimalihi qalla, dan barang siapa yang bersandar pada hartanya maka dia itu hakikatnya orang miskin. Dalam hatinya ada keyakinan, selama saya masih kaya, selama saya masih punya uang, hidup saya akan baik-baik saja, tidak ada masalah. Jadi apa-apa sandarannya itu kekayaannya. Qalla, orang seperti ini orang miskin sebenarnya. Padahal ajaran agama, anjuran agama, perintah agama, barang siapa yang bersandar pada Allah, merasa cukup dengan Allah, maka orang itu akan diberikan kekayaan oleh Allah. Allah hatinya kaya, meskipun secara lahiriah, dohiriah biasa-biasa saja, tetapi hatinya ini tidak ada ketakutan. Ada orang itu kaya, punya ini, punya itu, tapi di dalamnya penuh dengan ketakutan, karena dia bersandar pada hartanya. Gimana kalau ini hilang, kalau itu habis, kalau ini begitu, takut. Berarti dia kan orang miskin. Nah, ini hubungannya dengan tauhid loh, nggak main-main. Orang itu akan selamat apabila tauhidnya selamat. Kalau orang itu sudah bersandar pada selain Allah, berarti dia menyekutukan Allah. Ini namanya syirik khafi, kesyirikan yang sangat samar. Hati-hati. Seseorang itu meninggal dunia dengan membawa dosa bertumpuk-tumpuk, akan ada harapan selamat selama satu, tauhidnya masih selamat. Tapi kalau sudah meninggal dunia dengan keadaan menyekutukan Allah, ini hati-hati. Sampai Rasulullah mengatakan, wa in zana wa in saraqa, meskipun dia itu penzina, pencuri, tapi kalau meninggalnya masih membawa iman, tidak menyekutukan Allah, selamat dia nanti di akhirat. Tapi kalau kelihatannya dia itu ibadah, ahli amal soleh, tapi di dalam hatinya menyekutukan Allah,
itu bisa meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Tidak ada yang tahu. Yang tahu ya dia sama Allah saja. Ini kan urusan hati. Wa man azza bi makhluqin dzalla, dan barang siapa mulia, meyakini kemuliaan itu dari manusia, maka dia itu terhina. Meyakini bahwa kemuliaan itu dari manusia, selama manusia orang itu masih menganggap saya, berarti saya ini orang mulia. Selama manusia itu masih mendukung dia, memilih dia, berarti dia itu orang mulia. Bersandar pada makhluk, padahal kemuliaan itu adalah milik Allah, dari Allah. Bisa jadi orangnya itu biasa-biasa saja, tidak punya jabatan apa-apa, akan tetapi dia adalah orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi kelihatannya di dunia ini dimuliakan banyak orang, dihormati banyak orang, tapi di hadapan Allah dia adalah orang terhina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bersandar kepada Allah, karena kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandar pada selain Allah, sama keris, batu aki, dan macam-macam, banyak sekali. Keris ini junjung darajat namanya. Kalau dia pegang keris itu, dia akan mulia. Keris ini akan bisa menarik rizki. Kalau pegang keris itu, rizkinya akan kaya. Sudah dipegang bertahun-tahun nggak kaya-kaya. Batu aki katanya kebal kalau pegang itu. Ini kan bersandar pada makhluk. Nah, saya itu pernah ketemu sama orang, dia bawa batu dua kembar. Katanya batu kekebalan. Saya suruh nyoba. Ya saya coba. Tapi nggak sekedar nyoba, di dalam hati saya baca falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kamu yang memerangi, bukan kamu yang mencoba, bukan kamu yang menyerang, walakinallaha qatalahum, akan tetapi Allah yang bertindak. Saya coba itu, rambutnya, tapi untung rambutnya, bukan kulitnya. Jebol Pak, mana katanya kebal. Nah itu, hati-hati sama hal-hal seperti itu. Kalau tidak paham, jangan berani-berani pegang. Ada yang dia itu berpegang pada keris kuat sekali, padahal dia tidak paham apa yang dia pegang. Ya, hati-hati, jangan mudah menerima, jangan mudah mengambil. Ada keris di bawah pohon, diambil, merasa senang, saya menemukan keris ini di bawah pohon itu. Hati-hati, itu keris buangan orang. Kenapa dibuang? Karena yang pegang sakit-sakitan, malah diambil, pindah ke yang ngambil. Hati-hati, banyak seperti itu. Karena hal-hal seperti itu biasanya ada imbal baliknya, ada tumbalnya. Biasanya sakit-sakitan, nggak sembuh-sembuh. Kan banyak orang sakit-sakitan, keluarga ini sakit, ganti ini sakit, muter terus. Selidik punya selidik, ternyata dia menyimpan satu pusaka yang nggak jelas. Nah inilah, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Barang siapa yang bersandar kepada makhluk, artinya makhluk apa? Selain Allah itu makhluk. Apapun itu, mau malaikat, mau jin, mau manusia, batu, semuanya itu makhluk. Selain Allah itu makhluk. Jangan bersandar pada makhluk, bersandarlah pada Allah. Kalau kita bersandarnya pada Allah, maka kita akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pelajaran tauhid. Seseorang itu selamat dan tidaknya nanti keluar dari dunia ini, meninggalnya ini, bawa iman apa enggak, tergantung tauhidnya. Kalau tauhid kita sudah rusak sebelum kematian kita, nanti di ujung kematian kita, naudzubillah su'ul khatimah, iman itu sudah tercabut. Nah ini kan perkara-perkara yang sangat samar dan lembut yang harus difahami. Bersandar pada Allah, la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.